Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita sebelumnya kita membahas bahawa di antara tanda kiamat, dan ini masih tanda kiamat yang kecil, yaitu bertebarannya pasar atau pasar-pasar berdekatan, kata Nabi, yataqarabul aswaq, pasar-pasar berdekatan. Ini kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahawa dulu di masa Nabi, pasar itu dalam satu kota Madinah cuma ada satu pasar, tempat bertransaksi, tempat orang membawa barang. Kalaupun ada pasar di luar itu, iaitu pasar dadakan, datangnya kafilah dari Syam, dari manapun, terjadilah jual beli. Namun ternyata Nabi mengatakan bahawa menjelang kiamat, menjadi salah satu tanda kiamat itu akan segera datang, pasar itu berubah menjadi perkara yang sangat dekat dengan manusia. Dan ternyata hari ini kita telah melihatnya bahawa dalam satu komunitas hampir semua orang melakukan transaksi jual beli. Bahkan tak tersangka-sangka kebenaran Nabi kita dengan mengatakan perkara ini. Kita lihat hari ini pasar berada di dalam genggaman HP kita, dan ternyata yang dulu mungkin para sahabat tak terfikirkan apa maksud tanda kiamat, pasar-pasar berdekatan, bermunculan, hari ini Masya Allah, di dalam berbagai keadaan kita bisa mendatangkan barang hanya dengan duduk di dalam rumah. Kemudian bahkan kita sambil berbaring di atas kasur, kita bisa melakukan transaksi jual beli, dan pasar-pasar itu seakan-akan masuk ke dalam rumah kita. Dan itu menjadi tanda bahawa kiamat tidak lama lagi akan datang. Nah, ini yang perlu kita renungkan tentang bagaimana Allah menskenariokan semua perkataan seorang Nabi menjadi benar. Dan itu menunjukkan bahawa kita sedang berada di dalam waktu-waktu menuju kepada hari penghabisan. Kita lanjutkan. Berikutnya, masih di dalam rangkaian hadis yang sama,
Masih hadis dari Abi Hurairah, setelah Nabi menyebutkan tentang salah satu tanda kiamat, iaitu berdekatannya pasar, lalu Rasulullah menyebutkan wa yaksuru al-kadhib, iaitu sebelum kiamat terjadi maka tandanya adalah merebaknya al-kadhib, merebaknya kedustaan. Jadi dusta muncul di semua lini. Najwa melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjadi nabi, orang jahiliyah memang bodoh dalam urusan akidah. Mereka membuat Tuhan mereka sendiri, mengukirnya, menjadikan berhala-berhala. Dalam urusan akidah mereka bodoh, dan dalam kriminalitas mereka melakukannya. Mereka membunuh anak perempuan mereka, mereka merampok kafilah-kafilah yang melewati tempat mereka kuasai. Jadi perampokannya perampokan berjamaah. Jadi perang antar suku itu perkara hal yang sudah menjadi hal berulang-ulang terjadi. Mereka menghinakan isteri-isteri, merendahkan perempuan. Nah, itu kebiasaan jahiliyah. Tapi kalau kita baca sirah nabawiyah, orang jahiliyah itu ternyata mereka pantang untuk berdusta. Mereka tak mau dikenal dengan sesama mereka sebagai pembohong, pendusta. Walaupun mereka penuh dengan kemungkaran, kesyirikan, tetapi dusta menjadi sesuatu yang aib di antara mereka. Itu di awal-awal Nabi sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, itu masih begitu gaya hidup jahiliyah. Ketika Rasulullah sudah diangkat, kemudian terjadilah berbagai macam usaha untuk menghentikan dakwah kenabian, sampai akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk hijrah. Jadi hijrah pertama itu ke Habasyah, sehingga kemudian diikuti oleh beberapa kafir Quraisy yang mencoba menggagalkan hijrah ke Habasyah. Dan kemudian orang-orang kafir ini pun tidak berdiam diri dengan mencoba melobi negara-negara sekitaran yang ada sampai ke negara-negara Roma waktu itu, Romawi, itu untuk memberitahu jangan terima, jangan terima kalau ada yang datang meminta suaka dari kelompok Muhammad, jangan terima. Nah, dalam suatu kesempatan itu kan Raja Habasyah An-Najasyi juga sama kejadiannya dengan salah satu raja Romawi di saat itu bertanya kepada utusan orang-orang kafir Quraisy ini yang berusaha untuk menggagalkan itu, bertanya, apa yang kalian tahu, memangnya apa yang kalian tahu tentang Muhammad? Nah, dalam sirah nabawiyah tercatat salah seorang pemimpinnya Quraisy bernama Sufyan Al-Harb itu mengatakan kepada Raja Romawi, Muhammad itu orang yang baik, orang yang jujur, bahkan keberadaan dia membuat orang-orang mulai mengenal Tuhannya, tapi meninggalkan nenek moyang kami. Tapi mereka kemudian berubah menjadi orang-orang yang penuh dengan keteguhan hati. Mereka jujur, mereka berubah jadi orang-orang yang baik, akhlaknya baik. Itu dia ceritakan. Dan di ujungnya dia mengatakan, Aku mengatakan itu yang sebenarnya karena aku tak mau aku dijuluki sebagai pembohong. Itu dia dalam keadaan benci kepada Nabi, tapi dia tidak mau menceritakan yang di luar fakta karena malunya. Bahasa Sufyan pada waktu itu, kalau seandainya aku tak malu dengan kaumku yang menuduhku aku bohong, sungguh aku akan cerita kebalikan dari yang sebenarnya, tapi tidak berani. Kenapa? Perasaannya pada waktu itu aib sekali berbohong.
Kalau di masa itu berbohong menjadi hal yang sangat aib, lalu kemudian dihancurkanlah sifat bohong itu dengan kemuliaan Islam, datangnya Nabi, sahabat kemudian menjadi kelompok orang-orang yang tak mau berbohong sama sekali. Mereka hanya pegang dari Nabi bahawa bohong itu penyebab daripada jalan-jalan menuju ke neraka, ya. Dan mereka tahu bahawa bohong itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu?" Apa jawaban Nabi? Asyirku billah, syiriklah kepada syirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian uququl walidain, iaitu durhaka pada orang tua. Nah, yang ketiga, Nabi ternyata di kesempatan itu menjawab al-kizbu, berdusta, berbohong. Ketika menyebut al-kizbu, ternyata Rasulullah mengulang-ulangnya. Jadi bahasa Rasulullah al-kizbu, al-kizbu kata Rasulullah, berbohong, berbohong. Terus sampai kata Jabir bin Abdullah yang merawi hadis, kami menghentikan, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup. Kami menghentikan Rasulullah untuk tidak lagi mengulang kalimat bohong, bohong dosa besar, bohong dosa besar. Para ulama kemudian mengatakan, kenapa waktu asyirku Nabi mengucapkan sekali, durhaka pada orang tua sekali, tapi ketika berbohong Nabi mengulang-ulangnya? Para ulama mengatakan, ahlul hadis mengatakan, itu menunjukkan indikasi bahawa Nabi ingin mengatakan di antara dosa-dosa besar yang paling mudah dan paling sering terjadi di antara umatnya adalah berbohong. Kalau syirik, Pak, kita mungkin bisa jaga diri. Durhaka sama orang tua, jangankan orang Islam, orang kafir pun tahu bagaimana mengabdi kepada orang tuanya. Itu orang-orang Cina, Pak, itu walaupun agamanya Buddha, Kristen, bahkan sebagian mungkin tak beragama, tapi kalau ke orang tua, mereka benar-benar memeliharanya. Mereka jadikan sebagai tumpuan harapan hidup mereka, walaupun cuma dengan basic kemanusiaan. Semua orang menghormati orang tuanya. Jadi jarang terjadi hal begitu. Di kita pun jarang, paling ada 1-2 kasus. Itu pun anak-anak mudah ditakut-takuti dengan legenda maling kundang, walaupun itu cuma sebuah legenda. Jadi jarang. Tapi yang paling sering terjadi adalah kedustaan. Nah, dusta inilah yang merebak di akhir zaman. Semua lini melakukannya, mulai dari anak kecil sampai orang paling tua yang sudah beruban, itu tak meninggalkan dusta. Dan herannya, kalau dulu dijaga-jaga dari masa jahiliyah, tapi hari ini orang berdusta tidak dibarengi lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa malu, Pak. Jadi ya sudah, ya dusta-dustalah. Memang kenapa? Tidak ada lagi rasa malu. Seorang presiden pun berdusta di hadapan rakyatnya, ditonton oleh jutaan orang. Adakah rasa malu? Saya telah berdusta, saya pembohong, saya begini. Tidak ada rasa malu, Pak. Bahkan memamerkan dustanya, bahkan merancang kedustaan-kedustaan, ya. Ini yang terjadi. Kalau sudah kepala negara berdusta tanpa rasa malu, jangan tanya rakyatnya. Jadi kekuasaan itu menguatkan kedustaan. Dan ini berulang-ulang. Jadi bukan hanya tahun-tahun sekarang saja, semenjak sudah puluhan tahun yang lalu. Itu adalah hal yang biasa, berdusta di kalangan para pejabat. Diberikan amanah, tapi dia berdusta di atas segala yang telah dia dipercayakan kepadanya. Apa yang dia dapat tidak cocok dengan apa yang dia laporkan. Begitu ketahuan bahawa dia seorang pendusta, maka dia akan berdusta kembali untuk bekerja sama dengan hakim, kemudian berdusta di atas sebuah putusan hukuman. Bayangkan bagaimana rusaknya hukum hari ini. Jadi sama-sama bersyarikat untuk berdusta. Jadi hukum ditelanjangi, dia berjalan sesuai dengan keinginan penguasa dan dipertontonkan.
Kalau seseorang yang mencuri di kampung-kampung bisa dihukumi 6 tahun, 7 tahun, bayangkan 300 triliun cuma 6 tahun saja, mempertontonkan kedustaan demi kedustaan. Tapi biasa saja, itu dibarengi dengan senyuman. Kenapa? Kekuasaan telah membuat lingkaran setan di antara mereka. Dan ini hal yang biasa. Jadi orang semua mengatakan bahawa itu bohong, itu bohong. Tapi yang dituduh bohong pun tak ada malunya. Nah, ini mengalir ke semua. Jaksa kadang-kadang berbohong, pengacara pun mencari uang dengan cara berbohong, kemudian orang-orang perangkat-perangkat di bawahnya, itu semuanya mulai melakukan hal yang sama. Kita mengadukan satu kasus, lalu kita pun mulai terjerat hukum hanya karena mengadu dengan alasan ini begini, bapak juga harus begini. Ujung-ujungnya keluarkan uang, membuat sebuah perkara di dalam satu kantor. Kita punya satu urusan yang harus kita lakukan. Apakah kita butuh selembar kertas, kita butuh satu kartu, itu pun dibarengi dengan kebohongan. Yang tertulis di papan tulis berbeda dengan apa yang kita bayar. Tertulis urus ini 150.000, yang bayarnya apa? 250.000. 100-nya untuk apa? Untuk kebohongan. Dia mengatakan ini kalau seandainya tidak dikasih, kita susah nih ngurusnya. Ini sering kita dapat, Pak. Tapi orang, rakyat kecil tak berani ngomong. Kenapa? Daripada tidak beres urusan. Kalau kita mau ngurus sesuatu, Pak, di saat kita ingin melakukan di atas jalur yang benar, maka alasannya tidak ada belangko. Kita mau ngurus nih, kita ngisi formulir, kita masuk ke dalam, kita urus dengan jalurnya, tak ada belangko. Tapi kalau kita mengatakan, ya tak apa-apa lah, saya tambah sedikit lah. Ketika dia minta uang rokok, dia minta uang kopi, kita tambah sedikit di atas jalur yang benar tersebut, maka langsung dia mengatakan, ya kita tunggu dulu ya sebentar. 5 menit kemudian sudah ada belangko. Lihat bagaimana rancangan. Ada yang kerjasama dengan calo-calo di depan kantor. Jadi kalau diurus ke dalam tak ada belangkonya. Kalau ngurus di calo ada belangko. Ternyata calo kong kali kong dengan orang dalam. Setiap satu orang itu dibagi berdua hasilnya. Bayangkan kebohongan, pengkhianatan, hilangnya amanah, mengambil uang yang haram di atas gaji yang halal. Na yang halal hansi berpajuh atas haram. Jadi tidak bisa, tidak tenang kalau dengan yang halal, inginnya yang haram. Dan itu merebak di mana-mana, Pak. Di kalangan orang-orang yang mendidik juga kebohongan demi kebohongan dilakukannya, amanah dihilangkan. Bahkan yang paling miris ketika seorang pendidik itu tak lagi malu untuk membohongi wali murid, membohongi santri, membohongi, macam-macam bisa terjadi. Dan itu semua berpuncak karena dicabutnya rasa malu. Nah, jemaah melakukan Allah, apakah kita berfikir bahawa orang-orang yang berada di atas mimbar berjuluk ustaz, tengku, kiai, apakah mereka aman dari rasa bohong? Tidak. Bahkan kebohongan yang paling hebat yang dilakukan oleh seorang yang dianggap alim, ketika dia berbohong di dalam ceramahnya, berbohong di dalam penyampaiannya dengan membawakan hadis-hadis Nabi yang sebenarnya bukan hadis Nabi. Dengan beraninya dia menyampaikan perkara, lalu dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menyempatkan untuk menyebutkan nama Imam Bukhari, nama Imam Muslim sebagai penguat, padahal hadis itu hadis palsu, hanya demi menguatkan apa yang dia sebutkan. Dan tak ada rasa takutnya. Pada Rasulullah mengatakan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta di atas namaku, maka siap-siaplah duduk di dalam api neraka. Kalau sudah ustaz berbohong, tengku berbohong, kiai berbohong, siapa lagi yang bisa kita harapkan? Dari mana kebenaran itu datang? Maka jemaah melakukan Allah, hari ini itu yang terjadi. Jadi betul-betul manusia tenggelam dalam kebohongan. Susah sekali kita percaya orang, susah sekali.
Bahkan kita berjual beli seperti yang pernah kita sebutkan di 2 pertemuan yang lalu. Berjual beli pun kita ingin membeli sesuatu, disebutkan harga, ada rasa di dalam hati, kayaknya dibohongi nih. Susah sekali percaya kepada para penjual, kecuali pada benda-benda yang sudah masyhur, yang kita tahu harganya. Jadi kita semua ini tenggelam di dalam dusta yang dulu dihindar-hindarkan oleh orang jahiliyah, yang dulu dihindar-hindarkan oleh para sahabat, hari ini menjadi sebuah kebiasaan. Dan hebatnya, tertata dengan rapi, tidak ada rasa malunya. Bahkan berjamaah berbohong. Kalau pimpinan berbohong, dia ajak semua anak buahnya untuk berbohong, tidak ada yang berani melawannya. Subhanallah, kalau ini sudah terjadi, kiamat tidak lama lagi. Dan inilah fenomena yang kita dapatkan hari ini. Oleh karena itu, di setiap pertemuan kami mengingatkan, bersiap-siaplah untuk menghadapi hari-hari yang lebih sulit, ya, ketika nanti akan datangnya tanda-tanda kiamat yang besar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah lindungi keluarga kita dari keberanian untuk berbohong kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.